Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, sekarang ini saya lagi memakai pakaian adat Kudus. Cantik kan? Kita lebih kelihatan anggun dan kemudian santun dengan pakaian adat Kudus, karena Kudus ini kota wali, kota santri, kota industri, kota yang punya peradaban tinggi. Kita punya tempat-tempat wisata yang juga tempat meditasi para leluhur-leluhur kita. Ada Rahtawu, ada Desa Menawan, ada kemudian Gunung Muria, ada Sunan Kudus. Dan saat ini saya mengenakan pakaian adat Kudus. Pakaian adat Kudus ini unik karena di atas kepala ini ada caping Kudus. Apa sih sebetulnya makna atau filosofi dari caping Kudus? Bahwa caping Kudus yang bunder ini melambangkan bahwa kita sebagai manusia harus totalitas berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berpedoman bahwa hidup ini semuanya sudah ada yang ngatur. Kita harus benar-benar, karena bunder ini kan tanpa tepi ya, jadi berputar-putar, kita selalu ke sana kemari, mengalami berbagai persoalan kehidupan, tetapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Karena caping ini sekarang ini sudah mulai langka loh sahabat Putri Cempa. Diusahakan, kalau saya sih mengusulkan ya, ada sekolahan misalnya SMK atau mana gitu yang mulai nguri-uri caping Kudus ini. Anak-anak muda diajari dong bikin caping Kudus ini, karena caping Kudus ini yang asli harganya lumayan mahal. Jadi sekarang sudah sulit nyari caping Kudus. Di forum ini, di kesempatan ini kebetulan saya ingin menyampaikan, mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, ada muatan lokal dong pembuatan caping Kudus. Minimal kita mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa filosofi caping ini sangat luar biasa dan perlu dirawat dengan cara diajarkan cara membuat caping Kudus. Kalau tidak salah sekarang ini di desa Jepang, Kecamatan Mejobo, yang membuat itu sudah sepuh, sudah langka sekali, sudah jarang yang bisa. Kalau tidak dirawat dari sekarang, kapan lagi? Dan saya mengenakan juga selendang Towatu. Ini asli tenunan Kudus dari daerah Gebok. Gebok ini salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus. Selendang Towatu ini melambangkan bahwa kita bersahaja sekali mengenakan ini, seperti halnya kita persiapan. Kalau kita mau mondong-mondong, kita mau gendong-gendong, pakainya kan selendang. Dan di dada saya ini, bayangkan seandainya ini emas murni, berapa gram yang harus kita pakai ini kan. Ini menandakan bahwa orang Kudus itu kaya. Yang nomor satu terkaya di Indonesia saja orang Kudus loh, ada pabrik jarum. Jadi filosofi tentang kalong ini adalah kita memang harus mempunyai prinsip menjadi orang kaya. Apa prinsip orang kaya itu? Senang memberi, senang berbagi, kan begitu. Sehingga dilambangkan emas, karena emas itu ini lambang kekayaan, lambang harta benda, kan begitu. Semua orang bahkan tahu bahwa Sunan Kudus itu suka sekali kalau ada peziarah yang datang dan mengenakan pakaian yang bagus dan perhiasan yang banyak gitu, karena Sunan Kudus selalu memotivasi umat Islam untuk menjadi orang kaya. Orang kaya itu selalu senang berbagi, minimal jiwanya harus kaya. Dan baju yang saya kenakan ini bludru berwarna biru. Ini mengandung makna kita harus menutup aurat, karena di Kudus ini kan kota wali, banyak wali yang di Kudus. Ada Sunan Kudus, Sunan Muria, Kiai Telingsing, Mbah Asnawi, ada Pangeran Puger, banyaklah. Bahkan kemarin di Menara Kudus berapa belik itu yang diperingati pada saat kegiatan di Menara Kudus itu. Baju bludru ini menandakan bahwa kita harus menutup aurat, kita harus selalu menjaga kesopanan, kita harus selalu menjaga jati diri kita sebagai muslim atau muslimah. Dan
kenapa di caping ini juga ada penutup kepala harus miring menggunakan caping ini kan harus miring teman-teman. Ini artinya kita harus menutup telinga dari suara-suara sumbang yang tidak perlu didengarkan. Jadi dengarkan saja yang baik-baik, dengarkan suara azan, dengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan lagu-lagu yang mempunyai filosofi yang baik begitu. Dan ini apa ini? Batik. Kenapa pakaian adat Kudus batik yang dipakai ini tumbuh-tumbuhan? Jadi nuansanya tumbuh-tumbuhan karena sebagai doa supaya Kudus selalu menjadi daerah yang hijau, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Kita tahu bahwa meskipun di Kudus itu daerah industri, tetapi pertaniannya juga maju. Di daerah Gebok, di daerah Ndawe, daerah Jekulo banyak sekali orang tanam tebu, sehingga di Kudus ada pabrik gula rendeng, ada penggilingan gula tumbuh. Kemudian di daerah Undaan banyak sekali petani nanam padi, sehingga menjadi lumbung padi di Kabupaten Kudus. Bahkan Karesidenan Padi itu ada di Demak, perbatasan Kudus dengan di Undaan, perbatasan Kudus dengan Demak. Jadi kalau mau nyari padi ya ke Undaan, kalau mau nyari tebu ke Ndawe, kalau mau nyari buah-buahan ya ke Gebok, ke lereng Gunung Muria. Kalau mau nyari kopi bisa ke lereng Gunung Muria juga. Semua tumbuhan, palawija, buah-buahan semua ada dan bisa hidup di Kudus, ditanam di Kudus, sehingga batik ini juga perlambang bahwa Kudus ini benar-benar subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Dan kenapa slotnya harus hitam? Kenapa slotnya hitam? Ini mempunyai filosofi bahwa kita tetap sehebat apapun itu menginjak tanah. Kita harus tetap ingat bahwa kita manusia dilahirkan di dunia ini dibuat dari tanah. Loh kok bisa? Ya iya dong, kan kita dilahirkan oleh ibu kita, makanan sehari-hari kita ditanam dari tanah, berarti kita dari tanah dan nanti kembali ke alam, dimakamkan di dalam tanah. Untuk itu yuk anak-anak muda, mulai sekarang, meskipun sekali dalam seumur hidup yang merasa mempunyai KTP Kudus dan sudah tinggal di Kudus dan sudah senang di Kudus, abadikan diri dengan menggunakan pakaian adat Kudus, walaupun sekali. Misalnya meluangkan waktulah memakai pakaian adat Kudus dan abadikan diri. Mas Ewing pernah nggak pakai pakaian adat Kudus? Mas Bayu pernah nggak? Kalau belum pernah, pakai pakaian adat Kudus, biar jati diri sebagai orang Kudus itu kelihatan. Jadi ayo kita lestarikan budaya Kudus dengan memakai pakaian adat Kudus. Kalau masih ada kekurangan yang saya sampaikan, tolong dong komen-komennya di kolom komentar. Apa sih sebetulnya filosofi makna yang sangat mendalam tentang busana adat Kudus? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya di Putri Cempa Manajemen untuk mendukung terus kegiatan-kegiatan kami. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya perempuan menjadi seorang Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kudus.